Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu tentang yang pertama, meyakini keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, memahami makna iman kepada malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitarnya. Yang keempat, yaitu melakukan pengamatan diri dan alam sekitar sebagai implementasi makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna beriman kepada malaikat Allah. 2. Peserta didik mampu menyebutkan 10 nama malaikat dan tugasnya. 3. Peserta didik menerima keberadaan malaikat Allah. Yang keempat, peserta didik dapat berperilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah. Cakupan materi yang akan kita pelajari, yang pertama, makna beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Yang ketiga, menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai pembahasan tentang materi beriman pada malaikat Allah, perlu kalian ketahui bahwa perintah atau mengimani kepada iman malaikat Allah yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya Rasulullah Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Itu adalah landasan atau pokok yang menjadi dasar kita untuk beriman kepada malaikat-malaikat Allah.
Beriman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua. Adapun arti dari beriman kepada malaikat Allah yaitu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang materi beriman kepada malaikat Allah, kalian bisa menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Setelah menyaksikan video tersebut, kalian bisa dapat menyimpulkan bahwa yang pertama diantaranya, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Malaikat diberi akal tetapi tidak mempunyai nafsu. Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah dan malaikat selalu bertasbih siang dan malam. Adapun nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya yaitu ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Kedua, malaikat Mikail bertugas membagi rizki kepada seluruh makhluk. 3. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. 4. Malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas untuk mencabut nyawa. 5. Malaikat Mungkar, di mana malaikat Mungkar bertugas memeriksa amal manusia di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir yang bertugas menyiksa manusia di alam kubur. Yang ketujuh yaitu malaikat Rokib. Malaikat Rokib bertugas mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan, malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Yang ke-10 yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Adapun cara menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Yang pertama, meyakini yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, melatih diri untuk senantiasa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Yang keempat, mendorong manusia untuk berlaku disiplin. Yang kelima, manusia dapat mengambil suri toladan dari sifat-sifat yang dimiliki malaikat. Yang keenam, lebih berhati-hati dan jujur dalam semua tindakan dan perbuatan. 7. Banyak mengingat kematian. Sedangkan perilaku yang mencerminkan keimanan kita kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang pertama, suka bersedekah dan membantu orang lain yang kesusahan dengan hati yang ikhlas. 2. Melaksanakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, rajin mengaji dan tidak terlambat sekolah. Yang keempat, menghormati dan melaksanakan tugas dari Bapak Ibu guru. Yang kelima, berbakti kepada orang tua. Yang enam, menghargai dan tidak menghina teman. 7. Tidak pilih kasih dalam berteman. 8. Menjenguk teman yang sedang sakit. 9. Mengunjungi saudara atau tetangga. 10. Berlaku jujur dan melaksanakan perbuatan-perbuatan terpuji lainnya. Demikian materi yang dapat Ibu Guru sampaikan, semoga bermanfaat dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.